pertama adalah pengertian metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Data yang digunakan melalui penelitian adalah data empiris atau teoretik, yaitu penelitian kriteria tertentu, yaitu PALI. Secara umum, data telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Penelitian yang akan digunakan untuk memahami masalah, misalnya penelitian tentang sebab akibat jatuhnya pesawat atau sebab-sebab terjadinya korupsi di Indonesia. Dan penelitian yang bersifat antisipasi masalah, yaitu penelitian untuk mencari cara agar korupsi tidak terjadi lagi pada pemerintahan baru. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah jenis-jenis penelitian. Pengertian. Secara umum, penelitian dapat dibagi 2 jenis. Yang pertama, penelitian dasar, dan yang kedua adalah penelitian terapan. Yang pertama, kita akan membahas penelitian dasar. Penelitian dasar atau penelitian murni adalah pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian dan keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas. Penelitian dasar dikerjakan tanpa pemikiran ujung praktis atau titik terapan. Hasil dari penelitian dasar adalah pengetahuan umum dan pengertian-pengertian tentang alam serta hukum-hukumnya. Pengetahuan umum ini merupakan alat untuk memecahkan masalah-masalah praktika. Walaupun ia tidak memberikan jawaban yang menyeluruh untuk setiap masalah tersebut, penelitian murni bisa diarahkan kemana saja tanpa ada atau tidaknya hubungan dengan kejadian-kejadian yang diperlukan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas penelitian terapan. Penelitian terapan adalah penyidikan yang hati-hati, sistematik, dan terus-menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk digunakan dengan segera untuk keperluan tertentu. Hasil penelitian tidak perlu sebagai satu penemuan baru, tapi merupakan aplikasi baru dari penelitian yang telah ada. Peneliti yang mengerjakan penelitian dasar atau murni tidak mengharapkan hasil penelitiannya digunakan sebagai praktika. Peneliti terapanlah yang akan memerinci penemuan penelitian dasar untuk keperluan praktis dalam bidang-bidang tertentu. Penelitian terapan harus dengan segera mengumumkan hasil penelitiannya supaya penemuan tersebut tidak menjadi kadaluarsa. Dan selanjutnya kita akan membahas jenis penelitian menurut tujuan. Ditinjau dari segi tujuan umum dari pelaksanaan penelitian, maka jenis penelitian dapat terbagi menjadi penelitian eksplorasi, penelitian pengembangan, dan penelitian verifikasi. Yang pertama, penelitian eksplorasi. Penelitian eksplorasi adalah penelitian yang bertujuan menggali atau menemukan sesuatu yang baru bagi suatu pengetahuan. Peneliti akan berusaha untuk menemukan teori ataupun dalil-dalil baru yang dapat dipergunakan dalam memecahkan masalah yang dihadapi manusia dan gejala alam sekitarnya. Selanjutnya adalah penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan adalah suatu kegiatan yang bertujuan dan berusaha mengembangkan atau melengkapi pengetahuan yang sudah ada atau diketahui permasalahan manusia dan lingkungan alamnya. Selalu berkembang yang kesemuanya ini harus memperoleh jawaban yang seimbang. Hal ini berarti menuntut adanya pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan dengan perkembangan zamannya. Dengan demikian, ilmuwan atau peneliti memiliki tantangan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Penelitian yang demikian termasuk penelitian pengembangan. Dan yang ketiga adalah penelitian verifikasi. Dan yang ketiga adalah penelitian verifikasi. Penelitian verifikasi adalah suatu kegiatan penelitian yang hendak menguji lebih lanjut hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian yang sudah ada, peneliti berkeinginan melakukan klarifikasi apakah hasil penelitian yang terdahulu telah memiliki dampak setelah kurun waktu tertentu, ataupun apakah teori dan ilmu pengetahuan yang telah ditemukan atau dibangun masih dapat diterapkan dalam masyarakat dan gejala alam yang terjadi. Sekarang ini dengan adanya peranan perjalanan waktu, pertanyaan lain dari penelitian yang bertujuan untuk verifikasi ini adalah apakah hasil penelitian atau temuan yang terjadi di masyarakat yang satu juga akan berlaku pada kelompok masyarakat yang lainnya.
Penelitian-penelitian yang demikian maka dapat dikelompokkan menjadi penelitian verifikasi. Sebagai contoh, menurut hasil penelitian dinyatakan bahwa promosi penjualan melalui acara siaran pedesaan sangat efektif untuk mempengaruhi keputusan membeli pada masyarakat pedesaan yang menjadi anggota atau pengurus kelompok cair. Penelitian itu dapat diuji kembali pada daerah lain atau diuji lebih lanjut pada daerah yang sama pada waktu yang berbeda. Yang selanjutnya ada jenis penelitian menurut tingkat eksplanasi. Jenis ini pada dasarnya merupakan suatu penelitian yang berusaha menggambarkan dan juga menerangkan tentang suatu gejala dan keadaan yang diteliti seperti apa adanya dengan sekaligus menerangkan latar belakang yang menimbulkan gejala dan keadaan tersebut. Selanjutnya ada jenis penelitian menurut metode. Terbagi menjadi dua, yaitu metode kuantitatif dan juga metode kualitatif. Yang pertama ada metode kuantitatif. Metode ini sebagai metode ilmiah atau saintifik karena memenuhi kaidah-kaidah ilmiah atau empiris, objektif, rasional, dan juga sistematik. Metode ini disebut juga metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode kuantitatif dapat dibagi menjadi dua, yaitu penelitian eksperimen dan juga penelitian survei. Penelitian eksperimen yaitu mencari pengaruh treatment tertentu dalam kondisi yang terkontrol. Sedangkan penelitian survei, penelitian yang dilakukan pada populasi besar dan juga populasi kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi. Yang selanjutnya ada metode kualitatif. Metode kualitatif ini sering disebut sebagai metode konstruktif karena dengan metode kualitatif dapat ditemukan data-data yang berserakan. Selanjutnya, konstruksi dalam suatu tema yang lebih bermakna dan juga mudah dipahami. Menurut Criswell 2009, metode kualitatif dibagi menjadi 5. Yang pertama ada fenomenologi research, yang kedua ada ground theory, yang ketiga ada etnografi, dan yang keempat ada studi kasus, yang kelima ada narrative research.